Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Sedikit orang menyadari bahwa pada saat paling hening dalam misa, hati Yesus justru sering terluka. Padre Pio memperingatkan bahwa ada 3 sikap saat komuni yang terlihat biasa dilakukan tanpa disadari, namun sangat menyakiti Yesus. Peringatan ini bisa mengubah selamanya cara kita menerimanya. Bayangkan sejenak ini, gereja menjadi sunyi, terdengar lembut lonceng berdentang, dan Anda perlahan melangkah menuju altar. Di tangan Anda tidak ada apa-apa, namun di dalam hati Anda ada harapan, kerinduan, mungkin bahkan luka. Karena pada saat yang tunggal ini seluruh surga sedang merendahkan diri. Yesus sendiri datang menemui Anda. Dalam perjumpaan suci antara Sang Pencipta dan ciptaannya ini, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah gerakan Anda, sikap tubuh Anda, atau bahkan niat yang tersembunyi di ruang terdalam hati Anda sungguh menyenangkan Yesus? Ataukah justru melukainya dengan cara yang hanya dapat dilihat oleh mata para kudus? Hari ini saya akan membagikan sebuah peringatan rohani yang mungkin akan mengubah selamanya cara Anda menerima komuni. Sebuah pewahyuan dari Padre Pio, santo yang menerima luka-luka Kristus dan mengalami setiap misa, seolah-olah ia berdiri di kaki Kalvari. Pewahyuan ini ia bagikan dengan air mata yang mengalir dari mata yang mampu melihat melampaui dunia fisik kita. Mistikus suci ini meninggalkan kepada kita sebuah peringatan yang mendalam dan mengguncang tentang suatu gerakan yang sangat melukai hati kudus Yesus saat komuni. Bukan pelanggaran lahiriah yang jelas terlihat, melainkan sesuatu yang halus yang banyak dari kita lakukan tanpa sadar. Namun hal itu menembus langsung ke dalam hati Kristus yang datang kepada kita dengan kasih. Renungkanlah sejenak. Anda menghadiri misa dengan setia setiap hari Minggu, mengikuti semua ritus lahiriah dengan sempurna, berjalan maju untuk menerima hosti dengan posisi tangan yang benar. Namun ada satu hal yang paling penting yang mungkin sedang hilang, sesuatu yang begitu mendalam sehingga membuat Padre Pio menangis setelah misa ketika ia menyaksikannya terjadi di antara umat beriman. Seolah-olah kita membawa sebuah hadiah yang dibungkus dengan indah dan penuh kasih kepada seseorang. Namun ketika kita tiba untuk menyerahkannya, kita mendapati pintu hatinya tertutup rapat dari dalam. Padre Pio pernah berkata dengan kesedihan yang mendalam, lebih mudah bagi dunia untuk bertahan tanpa matahari daripada tanpa misa kudus. Namun betapa banyak orang menghadiri misa dengan tubuh mereka hadir, tetapi jiwa mereka tidak, dan meninggalkan gereja tanpa pernah berjumpa dengan Yesus. Banyak orang menyaksikan air matanya setelah merayakan misa. Mereka mengira air mata itu berasal dari kekaguman yang meluap terhadap misteri suci. Namun Padre Pio sendiri mengakui bahwa air mata itu adalah air mata patah hati. Dengan mata jiwanya, ia dapat melihat apa yang tetap tersembunyi bagi orang lain. Yesus yang terluka secara mendalam pada saat paling suci dalam liturgi. Apa yang disaksikan Padre Pio memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan rohani Anda sepenuhnya. Pewahyuan ini mungkin pada awalnya membuat Anda tidak nyaman. Tetapi bisa jadi inilah kebangkitan rohani yang telah lama dinantikan jiwa Anda, atau peringatan yang menyelamatkan Anda dari kematian rohani yang sunyi, terselubung oleh rutinitas. Jika Anda sungguh ingin menerima Yesus dengan hati yang terbuka, tuliskan di kolom komentar doa singkat ini, Tuhan Yesus, siapkanlah hatiku untuk menyambutmu di dalam Ekaristi Kudus. Perjalanan rohani Anda akan segera mencapai titik balik saat kita bersama-sama menemukan sikap yang paling melukai Yesus dalam komuni dan yang hampir tidak diketahui siapapun.
Untuk sungguh memahami bobot dari apa yang sedang saya bahas, kita harus terlebih dahulu memahami siapa Padre Pio dalam hubungannya dengan Ekaristi. Ia bukanlah imam biasa, ia adalah seorang yang hidup dalam persatuan yang begitu intim dengan Kristus, sehingga tubuhnya sendiri menerima luka-luka penyaliban. Ketika Padre Pio merayakan misa, waktu seolah berhenti. Udara di dalam gereja menjadi padat oleh kehadiran ilahi. Mereka yang menyaksikannya di altar menggambarkan suatu perubahan yang hampir supranatural. Wajahnya berubah menjadi bercahaya oleh kasih saat ia menghidupi kembali sengsara Kristus. Misa bersama Padre Pio bukan sekadar sebuah perayaan liturgi. Itu adalah perjalanan menuju Kalvari itu sendiri. Sebuah partisipasi mistik dalam kurban Yesus. Seorang wanita muda pernah tersungkur berlutut selama salah satu misa Padre Pio karena diliputi oleh kehadiran rohani yang ia rasakan memancar dari altar. Ia berkata, "Itu bukan emosi. Seolah-olah sebuah tabir disingkapkan dan untuk sesaat aku dapat merasakan apa yang Padre Pio lihat. Kristus sendiri yang menderita dan dimuliakan sungguh hadir di tengah-tengah kami." Kesaksiannya diikuti oleh banyak orang yang melaporkan bahwa misa-misa Padre Pio berlangsung berjam-jam. Seolah-olah ia mengalami setiap momen penderitaan Kristus secara nyata, yang kudus menjadi nyata melalui dirinya. Ketika ia mengangkat hosti, para saksi mengatakan bahwa tangannya bergetar bukan karena kelemahan, tetapi karena beratnya memegang Sang Pencipta alam semesta di telapak tangannya. Matanya tidak sekadar melihat hosti, seolah-olah ia mendengarnya berbicara. Napasnya bergetar bukan karena udara, melainkan karena kekaguman. Setelah setiap misa, para umatnya sering melihat air mata mengalir di wajahnya. Selama bertahun-tahun, orang-orang mengira itu adalah air mata yang lahir dari pengalaman rohani yang begitu mendalam, sebagai ungkapan jiwa yang sangat mencintai Kristus. Namun kemudian, dalam momen-momen penuh keterbukaan bersama anak-anak rohaninya, Padre Pio mengungkapkan kebenaran yang memilukan. Itu adalah air mata kesedihan. Lebih dari itu, Padre Pio pernah berkata, "Seandainya orang-orang dapat melihat apa yang aku lihat selama misa kudus, gereja-gereja akan dipenuhi oleh para penyembah yang tersungkur berlutut." Ia telah dianugerahi suatu karisma yang langka dan mendalam, kemampuan untuk melihat realitas rohani yang terjadi selama komuni. Ia dapat melihat para malaikat bersujud dalam adorasi. Ia dapat melihat perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah bahwa ia dapat melihat bagaimana Yesus diterima oleh setiap orang yang maju ke altar. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi di kedalaman batin mereka yang masih tertutup. Ia menyaksikan sukacita Tuhan ketika disambut oleh hati yang murni dan penuh kasih, serta kesedihannya yang mendalam ketika disambut dengan sikap acuh tak acuh, atau bahkan lebih buruk. Padre Pio mengalami semua ini seolah-olah itu terjadi pada hatinya sendiri, merasakan penolakan Kristus sebagai luka pribadi. Suatu kali, setelah misa yang sangat berat, seorang imam lain menemukannya menangis di sakristi. "Apa yang mengganggumu, Padre?" tanyanya. Padre Pio menatapnya dengan mata yang memantulkan penderitaan dunia lain dan berbisik, "Aku telah melihat Tuhan mendekati jiwa-jiwa dengan tangan terbuka penuh kasih, hanya untuk diterima seolah-olah ia tidak lebih dari sekadar sepotong roti. Seolah-olah mereka mengundang seorang raja ke dalam rumah mereka, tetapi menolak menatap matanya, menolak menawarkan tempat duduk, atau bahkan menolak mengakui kehadirannya." Karunia khusus ini, penglihatan rohani ini,
menjadikan Padre Pio salah satu saksi Ekaristi paling mendalam di zaman kita. Ia tidak hanya percaya akan kehadiran Kristus dalam hosti, ia memandangnya dengan mata jiwanya. Ada suatu hari tertentu selama misa ketika Padre Pio mengalami sebuah penglihatan yang begitu mengganggu, sehingga kemudian ia menggambarkannya sebagai melihat sengsara itu terungkap kembali di depan matanya. Saat ia membagikan komuni, penglihatan mistiknya terbuka terhadap suatu realitas yang tidak terlihat oleh orang lain di gereja hari itu. Ia melihat Yesus sendiri mendekati setiap orang yang maju untuk menerima Ekaristi. Kasih ilahi memancar dari hati kudusnya saat Tuhan bergerak menuju setiap jiwa dengan tangan terentang, seperti seorang mempelai pria yang mendekati kekasihnya. Namun kemudian tibalah saat yang menghancurkan hati Padre Pio, ketika beberapa orang menerima hosti di mulut mereka. Padre Pio menyaksikan sesuatu yang sangat memilukan. Yesus mendekati jiwa-jiwa itu, tetapi ia tidak dapat masuk. Tuhan berhenti di ambang pintu hati mereka dan berpaling dengan wajah yang menampakkan kesedihan yang begitu mendalam, sehingga batu-batu pun akan menangis jika dapat melihatnya. Kata Padre Pio, hati itu tertutup. Jelasnya kemudian, gelap dan mengeras. Meskipun mulut menerima hosti secara fisik, jiwa menolak Kristus yang hidup. Ia seperti menyaksikan seseorang mengundang tamu terhormat ke dalam rumahnya, membuka pintu dengan kesopanan formal, tetapi kemudian menolak menatap matanya, enggan menawarkan tempat duduk, atau mengakui kehadirannya secara bermakna. Inilah pewahyuan yang mengejutkan itu. Sikap yang paling melukai Yesus dalam komuni bukanlah terutama gerakan lahiriah, meskipun sikap hormat dalam tindakan fisik sangatlah penting. Padre Pio menyaksikan sesuatu yang jauh lebih melukai Kristus. Sikap batin berupa hati yang tertutup. Ia tidak hanya mengajarkan tentang sikap hormat. Ia merasakan luka dari sikap tidak hormat, seolah-olah itu ditimpakan pada tubuhnya sendiri. Namun, apa sebenarnya yang dilihat Padre Pio hingga menyebabkan penderitaan sedemikian besar? Apa yang terjadi di alam rohani yang ditangkap begitu jelas oleh mata mistiknya? Apakah sikap yang paling melukai hati Yesus itu? Sikap yang mungkin dilakukan oleh begitu banyak dari kita tanpa kita sadari. Ini bukan tentang apakah Anda menerima komuni di lidah atau di tangan. Apakah Anda berlutut atau berdiri? Ini tentang pintu tak terlihat dari jiwa Anda. Dan apakah pintu itu sungguh terbuka untuk menyambutnya? Dan jiwa-jiwa ini, kenang Padre Pio dengan kepedihan yang nyata, tampak indah di luar, berpakaian pantas, mengikuti semua gerakan yang ditentukan. Tetapi mereka seperti piala-piala kosong, indah di luar, tetapi hampa di dalam. Tambahnya dengan kejelasan yang menusuk. Musuh tidak perlu menghilangkan misa dari gereja. Ia hanya perlu membuat umat beriman menerima komuni tanpa kasih, tanpa pertobatan, dan tanpa hormat. Dengan cara ini, rahmat tidak menghasilkan buah-buah kehidupan rohani. Musuh tidak selalu berusaha menghentikan kita datang ke gereja. Ia lebih senang melihat kita hadir, tetapi tanpa hati yang sungguh terarah kepada Kristus. Kita menjalani setiap ritus, tetapi tidak pernah mengalami pertobatan dan pembaruan hidup. Inilah sikap yang paling melukai Yesus. Mendekati altar dengan hati yang tertutup oleh dosa berat yang belum diakui, oleh sikap acuh tak acuh yang disengaja, oleh ketidakpedulian rohani, atau oleh ketidaksadaran total akan siapa yang sedang kita terima. Ini seperti menyajikan perjamuan yang megah kepada seseorang yang menolak untuk makan, atau menawarkan obat penyelamat nyawa kepada seseorang yang menolak menelannya. Padre Pio pernah berkata,
Seandainya kita mengetahui bagaimana Allah memandang kurban ini, kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk hadir dalam satu misa saja. Namun betapa sering Anda melangkah maju dalam barisan komuni, dengan pikiran Anda sudah tertuju pada makan siang hari Minggu atau kegiatan sore hari. Betapa sering Anda menerima Raja segala raja, dengan perhatian yang lebih sedikit daripada yang Anda berikan untuk memeriksa ponsel Anda. Sang Santo menggambarkan apa yang ia lihat di alam rohani, dengan kata-kata yang sangat mengguncang inti hati kita. Aku telah melihat Yesus datang dengan kasih kepada jiwa-jiwa yang memperlakukannya lebih buruk daripada yang dilakukan Yudas. Setidaknya Yudas mengakui nilai dari apa yang ia khianati. Jiwa-jiwa ini menerima Tuhan, sumber kehidupan, namun menyambutnya seolah-olah ia hanyalah benda tak bernyawa. Luangkanlah sejenak sekarang untuk refleksi yang jujur. Pernahkah Anda menerima Yesus dengan sikap seperti ini? Dengan sikap hormat lahiriah, tetapi ketidakhadiran batin. Menjalani ritus sementara pikiran Anda melayang jauh dari misteri suci yang sedang berlangsung. Atau lebih buruk lagi, mendekati altar sambil menyimpan dosa berat yang belum Anda bawa ke pengakuan dosa. Pewahyuan ini bukan dimaksudkan untuk menghukum, melainkan untuk membangunkan. Ini bisa menjadi alarm rohani yang telah lama ditunggu oleh jiwa Anda. Peringatan yang menyelamatkan Anda dari kematian rohani yang sunyi, terselubung oleh rutinitas keagamaan. Sebab banyak jiwa berjalan menuju gereja setiap hari Minggu, tetapi tidak pernah sungguh berjumpa dengan Kristus yang hidup yang menanti mereka di sana. Jika pewahyuan ini mengguncang hati Anda, memang seharusnya demikian. Namun Padre Pio tidak membagikan penglihatan ini untuk menghakimi. Ia membagikannya untuk membangunkan Anda pada kenyataan agung tentang apa yang sungguh terjadi dalam komuni. Dan pembaruan hidup yang menanti mereka yang belajar untuk membuka bukan hanya mulut mereka, tetapi seluruh jiwa mereka untuk menerimanya. Melalui penglihatan rohaninya, Padre Pio menyingkapkan 3 kesalahan besar yang sering dilakukan umat Katolik ketika menerima Ekaristi. Kesalahan-kesalahan ini bukan sekadar kekeliruan liturgis. Ini adalah luka rohani yang mendalam yang memengaruhi hubungan Anda dengan Kristus dan rahmat yang Anda terima. Kesalahan fatal pertama adalah menerima komuni dalam keadaan dosa berat yang belum diakui. Menurut Katekismus dan para kudus, ini tidak kurang dari sebuah sakrilegi, suatu penodaan terhadap yang kudus. Padre Pio menggambarkan hal ini dengan sebuah gambaran yang menghantui. Itu seperti meletakkan sebuah mahkota di atas kepala yang tak dapat menerimanya. Rahmat tidak dapat masuk. Bayangkan mengundang raja segala raja ke dalam sebuah rumah yang bahkan tidak Anda bersihkan terlebih dahulu. Lebih buruk lagi, ke dalam rumah yang sengaja Anda hancurkan jendelanya, Anda robohkan dinding-dindingnya, dan Anda biarkan sampah berserakan di seluruh lantai. Inilah rupa jiwa Anda di mata Yesus ketika Anda mendekatinya dengan dosa berat yang belum diakui. Ada sebuah kisah tentang Thomas, seorang pebisnis yang menghadiri misa dengan setia setiap hari Minggu selama puluhan tahun. Aku selalu menerima komuni. Akunya, meskipun ia terlibat dalam praktik bisnis yang tidak jujur yang ia tahu salah. Ia memisahkan imannya dari kehidupan pekerjaannya. Setelah mendengarkan ajaran Padre Pio dalam sebuah retret, Thomas diliputi oleh penyesalan yang mendalam. Aku menyadari bahwa aku telah menerima Yesus dengan tangan yang secara simbolis ternoda oleh ketidakjujuran. Untuk pertama kalinya, aku sungguh memahami apa artinya menerima secara tidak layak. Pengakuan dosanya kemudian berlangsung lebih dari 1 jam.
dan ia menggambarkan komuni berikutnya sebagai pengalaman merasa bersih untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Padre Pio tidak sekadar bersikap keras ketika menekankan hal ini. Ia sungguh dapat melihat kerusakan rohani yang terjadi, baik pada jiwa maupun pada Kristus sendiri. Setiap kali seseorang menerima Tuhan secara tidak layak, jelasnya, itu seolah-olah mereka berkata kepada Yesus, "Pengorbananmu tidak cukup. Kasihmu tidak berarti apa-apa bagiku." Kesalahan fatal kedua adalah sikap tubuh yang tidak hormat. Ini mencakup mendekati altar dengan sikap santai, berbicara dalam antrean komuni, melihat jam tangan, atau memperlakukan hosti seperti makanan biasa. Setiap gerakan fisik mengungkapkan sejauh mana iman Anda akan kehadiran nyata Kristus. Maria, seorang ibu muda dengan 3 anak, membagikan pengalamannya tentang bagaimana ia menyadari bahwa sikap fisiknya yang tidak hormat saat komuni telah memengaruhi anak-anaknya. Aku selalu terburu-buru selama misa, terus-menerus melihat waktu. Kadang bahkan membalas pesan tepat sebelum masuk antrean komuni. Suatu hari Minggu, putrinya yang berusia 7 tahun berbisik, "Ibu, kenapa ibu selalu begitu sibuk dengan ponsel ketika Yesus datang?" Pertanyaan polos itu menembus hatinya. Ia menyadari bahwa anak-anaknya sedang belajar dari tindakannya, bahwa Yesus tidak cukup penting untuk menerima perhatian penuhnya. Padre Pio mengajarkan bahwa tubuh kita harus mengungkapkan apa yang diyakini oleh jiwa kita. Jika Anda sungguh percaya bahwa hosti adalah Yesus Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya, bagaimana mungkin Anda menerimanya dengan sikap tidak hormat, terburu-buru, atau tidak terlibat sepenuhnya? Akankah Anda bersikap seperti itu jika sedang bertemu dengan seorang pemimpin dunia atau seorang tokoh terkenal yang Anda kagumi? Betapa jauh lebih besar perhatian dan hormat yang layak diterima oleh Raja Alam Semesta. Seorang imam yang mengenal Padre Pio menceritakan bagaimana Sang Santo akan tampak sangat terganggu ketika ia menyaksikan para umat menerima komuni, lalu pergi tanpa sejenak pun menunjukkan sikap hormat. Lihatlah bagaimana mereka memperlakukannya, bisiknya, seolah-olah mereka sedang membawa koran atau sepotong roti, bukan Allah yang hidup. Kesalahan fatal ketiga adalah kebiasaan rohani. Menerima komuni semata-mata karena kebiasaan. Pergi ke misa dan secara mekanis berdiri untuk menerima komuni, karena semua orang melakukannya. Tanpa doa, tanpa niat, tanpa adorasi. Dalam sebuah kesaksian diceritakan tentang seorang pria, lanjut usia yang setia, menghadiri misa harian. Suatu kali Padre Pio bertanya kepadanya, mengapa ia datang dengan begitu setia? Jawabannya mengejutkannya, itu hanya kebiasaanku. Pria itu telah menerima Ekaristi kira-kira 10.000 kali dalam hidupnya. Namun menurut pengakuannya sendiri, ia tidak pernah sungguh merenungkan apa yang sedang ia lakukan. Setelah beberapa percakapan dengan Padre Pio tentang kehadiran nyata Kristus, ia mulai mempersiapkan diri untuk komuni dengan kesadaran yang baru. Beberapa bulan kemudian, dengan air mata di matanya, ia berkata kepada Padre Pio, "Padre, saya telah menjadi Katolik selama 78 tahun. Tetapi rasanya saya baru pertama kali benar-benar berjumpa dengan Yesus." Ini mungkin kesalahan yang paling umum dari semuanya. Anda menjadi begitu terbiasa dengan ritual, sehingga Anda melupakan realitasnya. Yang luar biasa menjadi biasa, yang supranatural menjadi rutinitas. Padre Pio mengamati, beberapa jiwa menerima komuni setiap hari selama bertahun-tahun, namun tidak pernah benar-benar berjumpa dengan Yesus satu kali pun.
Mereka menjalani gerakan-gerakannya, sementara hati mereka tetap tak tersentuh. Padre Pio menyamakannya dengan berjalan melewati semak yang menyala tanpa melepaskan kasut, bahkan tanpa menyadari api itu. Berapa kali Anda menerima Ekaristi tanpa sungguh menyadari mukjizat yang sedang terjadi? Seberapa sering Anda gagal mempersiapkan hati Anda untuk menyalakan api kasih dan kerinduan sebelum mendekati altar? Ketiga kesalahan sikap ini: ketidaklayakan karena dosa berat yang belum diakui, sikap fisik yang tidak hormat, dan kebiasaan rohani. Itulah yang disaksikan Padre Pio sebagai penyebab begitu banyak penderitaan di hati Yesus. Namun, ia tidak hanya menyingkapkan masalahnya. Ia juga menunjukkan jalan ke depan. Namun, bagaimana seharusnya Anda mendekati Ekaristi? Teladan apa yang diberikan Padre Pio sendiri kepada kita? Cara Padre Pio mendekati komuni menyingkapkan sebuah jalan pembaruan rohani yang terbuka bagi siapapun, dimanapun posisi Anda dalam perjalanan iman. Cara Padre Pio menerima Ekaristi menjadi teladan yang bercahaya tentang bagaimana Anda seharusnya mempersiapkan diri untuk perjumpaan suci ini. Mereka yang mengamatinya dengan saksama melaporkan bahwa persatuannya dengan Kristus begitu intim, sehingga tampak melampaui pengalaman fisik. Persiapannya dimulai jauh sebelum misa. Banyak umatnya mengenang melihatnya dalam doa hening selama berjam-jam sebelum merayakan liturgi. Ia berpuasa dengan sangat keras, terkadang tidak mengonsumsi apapun selain Ekaristi selama berhari-hari. Bagi Padre Pio, persiapan bukan sekadar daftar tugas rohani yang harus diselesaikan. Itu adalah penantian seorang kekasih, sebuah hati yang mempersiapkan diri untuk perjumpaan paling mendalam yang mungkin terjadi di sisi surga ini. Padre Pio menasihati anak-anak rohaninya, bersiaplah untuk komuni kudus sejak malam sebelumnya. Biarkan hatimu berjaga dalam penantian, seperti seorang mempelai wanita yang menantikan mempelai prianya. Saat momen penerimaan semakin dekat, mereka yang berada di sekitar Padre Pio mengamati sebuah perubahan yang tampak jelas pada dirinya. Tinggallah bersama Yesus setidaknya selama 15 menit. Demikian ia selalu menasihati. Jangan menyia-nyiakan saat-saat berharga ini ketika Kristus secara nyata hadir di dalam dirimu. Padre Pio menyarankan agar waktu ini tidak digunakan untuk sekadar melafalkan doa-doa hafalan, melainkan untuk percakapan yang intim. Bicaralah kepadanya dengan kasih, dengarkan suaranya di dalam hatimu, bersyukurlah kepadanya, sembahlah dia, beristirahatlah dalam kehadirannya, seperti Yohanes yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus pada perjamuan terakhir. Suatu hari, seorang pria mendekati Padre Pio sambil mengeluh bahwa ia tidak merasakan apapun saat komuni. Selama bertahun-tahun saya menerima komuni, tetapi saya tidak merasakan perbedaan apapun. Keluhnya. Padre Pio bertanya kepadanya, "Anakku, setelah menerima komuni, berapa lama engkau tinggal dalam doa syukur?" Pria itu menjawab, "Sampai misa selesai, Padre." Padre Pio tersenyum lembut dan kembali berkata, "Itulah tepatnya masalahmu. Mulailah meluangkan waktu bersamanya dalam keheningan setelah misa, dan segalanya akan berubah." Michael adalah seorang Katolik sejak kecil yang telah menerima komuni ribuan kali sepanjang hidupnya. Menurut pengakuannya sendiri, ia telah jatuh ke dalam kebiasaan rohani yang persis, seperti yang diperingatkan oleh Padre Pio. Saya berjalan maju untuk menerima hosti sambil memikirkan permainan golf saya, atau apa yang akan saya makan untuk makan siang. Kenangnya kemudian, segalanya berubah ketika Michael mengikuti sebuah retret yang berfokus pada ajaran Ekaristi Padre Pio.
Saat imam membagikan penglihatan santo itu tentang Yesus yang ditolak dalam komuni, Michael merasakan sesuatu menusuk hatinya, kesadaran yang tiba-tiba dan menyakitkan tentang betapa cerobohnya ia memperlakukan karunia suci ini. Seperti sisik yang jatuh dari mataku, kenang Michael. Suaranya bergetar oleh emosi. Saya melihat seluruh hidup saya dalam menerima komuni sebagai rangkaian perjumpaan yang terlewatkan dengan Allah yang hidup. Saya menangis malam itu, seperti saya tidak pernah menangis sejak saya masih kecil. Keesokan paginya, Michael pergi mengaku dosa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia menghabiskan hampir 1 jam bersama imam, mengurai puluhan tahun sikap acuh tak acuh dan dosa-dosa yang tidak pernah diakui. Saya merasa seperti akhirnya membersihkan rumah sendiri sebelum mengundang seorang tamu kehormatan, jelasnya. Dan dengan setiap dosa yang saya akui, seolah-olah satu jendela lagi dibersihkan, memungkinkan lebih banyak cahaya masuk. Ketika tiba saat komuni, Michael mendekati altar dengan langkah gemetar. Saat ia melihat sekeliling pada para penerima komuni lain dalam barisan, sebuah pikiran yang mengusik tiba-tiba muncul dalam benaknya. Berapa banyak dari mereka yang seperti diri saya dahulu, melangkah maju tanpa sungguh mengetahui siapa yang akan mereka jumpai. Berapa banyak yang menerima karena rutinitas, bukan karena relasi? Untuk pertama kalinya, saya sungguh menyadari siapa yang akan saya terima, katanya. Saya berbisik dalam hati, Tuhan, saya tidak layak, dan saya sungguh memaksudkan setiap kata itu. Itu bukan lagi sekadar rumusan doa. Itu adalah kebenaran jiwa saya yang berbicara kepada penciptanya. Saat ia menerima hosti, Michael mengalami sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehangatan yang menyebar dari mulutnya ke seluruh tubuhnya, dan suatu rasa dicintai secara pribadi yang begitu mendalam. Kedengarannya sederhana, katanya. Tetapi pada saat itu saya tahu bahwa Yesus itu nyata, bukan sebagai konsep atau simbol, melainkan sebagai pribadi hidup yang datang menemui saya di tempat saya berada. Perjumpaan itu bukan sekadar perasaan sesaat. Seluruh hidup Michael mulai berubah. Keluarganya melihat ia menjadi lebih sabar dan penuh kasih. Kehidupan doanya semakin mendalam. Ia mulai meluangkan waktu untuk adorasi Ekaristi setiap minggu. Kini setiap komuni terasa seperti perjumpaan pribadi. Saya kadang masih bergumul dengan gangguan, katanya. Tetapi saya telah belajar mempersiapkan hati saya, dan perbedaannya seperti siang dan malam. Yang paling menyentuh hati Michael dalam bulan-bulan berikutnya adalah menyaksikan orang lain saat komuni. Saya melihat orang-orang tergesa-gesa dalam antrean, pikiran mereka jelas berada di tempat lain. Persis seperti diri saya dahulu. Saya tidak menghakimi mereka. Saya mendoakan mereka. Saya berdoa agar mereka mengalami apa yang saya alami. Saat ketika rutinitas menjadi pewahyuan, ketika roti menjadi sang mempelai. Apakah Anda siap mengalami perjumpaan yang mengubah hidup Anda? Apakah Anda siap untuk berjumpa dengan Yesus dalam Ekaristi? Bukan sebagai ritual, melainkan sebagai relasi paling intim yang mungkin terjadi di sisi surga ini. Ini bisa menjadi kebangkitan rohani yang diam-diam telah dirindukan oleh jiwa Anda. Marilah kita kembali kepada kebenaran mendalam yang ingin disampaikan Padre Pio melalui air mata dan peringatannya. Ekaristi bukan sekadar ritual. Ekaristi adalah jantung yang berdenyut dari iman kita. Saat ketika surga menyentuh bumi, saat ketika Allah yang tak terbatas membuat dirinya begitu kecil,
sehingga ia dapat dipegang di tangan kita, diletakkan di lidah kita, dan diterima ke dalam tubuh kita sendiri. Pesan Padre Pio bukanlah pesan penghukuman, melainkan kebangkitan. Ia menangis bukan untuk mempermalukan kita, melainkan karena ia melihat samudera rahmat yang kita lewatkan melalui kecerobohan kita, gangguan kita, dan kurangnya persiapan kita. Seperti seorang ayah yang melihat anak-anaknya berjalan melewati harta yang tak ternilai tanpa menyadari nilainya. Ia memanggil kita untuk berhenti, untuk memandang, dan untuk takjub akan apa yang ada di hadapan kita. Hari ini surga mengulurkan sebuah undangan kepada Anda. Bukan sekadar untuk mengubah gerakan lahiriah, meskipun sikap hormat sangatlah penting, melainkan untuk memperbarui hati Anda dalam menyambut misteri suci ini. Setiap komuni adalah perjumpaan yang mendalam, sebuah Pentakosta pribadi, sebuah Betlehem tersembunyi, tempat Kristus dilahirkan kembali di palungan hati Anda. Padre Pio berkata, jika engkau menerima komuni dengan kasih yang sejati, setiap penerimaan dapat menjadi kebangkitanmu. Renungkan kata-kata ini. Kebangkitanmu bukan sekadar perbaikan rohani atau penghiburan sesaat, melainkan pembaruan total atas seluruh keberadaan Anda dari dalam keluar. Setiap hosti membawa kuasa untuk mengubah Anda lebih dalam daripada bertahun-tahun disiplin rohani. Jika saja Anda menerimanya dengan kesadaran penuh dan keterbukaan total, ini mungkin adalah alarm rohani yang telah lama ditunggu oleh jiwa Anda. Peringatan yang menyelamatkan Anda dari kematian rohani yang sunyi, terselubung oleh rutinitas keagamaan. Sebab, mungkin saja seseorang menghadiri misa dengan setia selama puluhan tahun, namun tidak pernah sungguh berjumpa dengan Kristus yang hidup. Mungkin saja seseorang menyantap roti kehidupan, namun tetap lapar secara rohani. Pada saat berikutnya Anda mendekati altar. Bayangkan Padre Pio berdiri di samping Anda, membimbing Anda dengan lembut. Bayangkan Yesus sendiri menantikan Anda dengan tangan terentang dan hati terbuka. Akankah Anda berlalu begitu saja? Akankah Anda menolak kasih-Nya yang begitu besar? Akankah Anda menerimanya sambil memikirkan hal-hal lain? Ataukah Anda akan mendekat dengan hati yang bergetar oleh kesadaran akan siapa yang akan Anda terima? Marilah kita berdoa bersama sekarang, mempersiapkan hati kita untuk komuni berikutnya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam Ekaristi, tubuh, darah, jiwa, dan keilahian-Mu. Aku menyesal atas setiap kali aku menerimamu tanpa kesadaran, tanpa persiapan, atau secara tidak layak. Ampunilah sikap ketidakpedulianku yang telah melukai hati kudus-Mu. Bangkitkan kembali dalam diriku kerinduan akan roti para malaikat. Semoga setiap komuni bagiku seperti komuni pertamaku, komuni terakhirku, dan satu-satunya komuniku. Sucikanlah hatiku dari segala sesuatu yang menjauhkanmu dari pusat hidupku. Saat aku mendekati altar, semoga sikap hormatku secara nyata mencerminkan imanku yang terdalam. Saat aku menerimamu, semoga aku sungguh membuka setiap ruang hatiku bagi kehadiranmu yang mengubah. Dan ketika aku kembali ke tempatku, semoga aku membawamu bukan hanya di dalam tubuhku, tetapi dalam jiwa yang menyala oleh kasih-Mu. Amin. Jika pesan ini menyentuh hati Anda hari ini, saya mengajak Anda untuk membagikannya. Betapa banyak saudara-saudari kita dalam iman menerima komuni setiap hari Minggu, tanpa memahami harta yang mereka pegang. Betapa banyak yang kehilangan kuasa transformasi sakramen ini, karena tidak seorang pun pernah menunjukkan kepada mereka bagaimana mempersiapkan diri. Tindakan sederhana Anda untuk membagikan pesan ini.
dapat menjadi pemicu kebangkitan ekaristi bagi orang lain. Padre Pio meninggalkan kepada kita nasihat ini. Ketika sebuah jiwa menerima Yesus dengan persiapan dan syukur yang sejati, para malaikat sendiri mengelilinginya dengan penuh kekaguman. Musuh-musuh melarikan diri dengan ketakutan, dan surga menyentuh bumi pada saat itu. Ini bukan bahasa puitis. Ini adalah realitas rohani yang disaksikan oleh seorang santo yang melihat melampaui tabir. Pilihan kini ada di hadapan Anda. Akankah komuni Anda berikutnya hanyalah kewajiban keagamaan lainnya? Ataukah itu akan menjadi momen ketika segalanya berubah? Ketika Yesus sungguh masuk, bukan hanya ke dalam tubuh Anda, tetapi ke dalam hati, pikiran, dan seluruh keberadaan Anda. Ini bisa menjadi titik balik rohani yang diam-diam telah dinantikan oleh jiwa Anda. Undangan yang membawa Anda dari ritual menuju relasi, dari agama menuju kenyataan. Yesus menanti Anda dengan kasih-Nya yang besar, dengan tangan terbuka, hati yang berkobar, dan yang rindu hidup di dalam diri Anda selama-lamanya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosario selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.